Pernah kebayang nggak, kamu cuma ngerasa pergi sebentar, cuma narik ojek semalaman. Tapi waktu kamu balik, semua orang bilang kamu hilang 1 tahun? Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada tukang ojek bernama Raka. Hidupnya sederhana, pas-pasan, tapi ada satu hal yang masih ia pegang erat. Ia nggak pernah tega menolak orang minta tolong, sekalipun cuma dibayar seikhlasnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan licin, lampu-lampu jalan berkelip pelan, dan kabut tipis mulai turun. Raka sudah hampir menyerah pulang karena sepi order, sampai sebuah siluet berdiri di bawah cahaya lampu yang temaram. Seorang nenek tua membawa tas kain lusuh, tubuhnya sedikit gemetar oleh dingin malam. "Nak, bisa antar nenek pulang? Rumah nenek di kampung sebelah. Nggak jauh kok," katanya dengan suara pelan. Raka ragu. Ada sesuatu yang membuat bulu tengkuknya merinding. Tapi entah kenapa, rasa kasihan justru lebih kuat daripada logikanya. Raka tidak tahu. Malam itu, ia bukan cuma sedang mengantar penumpang. Ia sedang melangkah menuju batas antara dunia manusia dan dunia yang jarang disentuh akal sehat. Sebuah perjalanan yang kelak ia sesali dan syukuri di waktu yang sama. Dan ketika ia kembali, ia baru sadar. Semua orang mengira dia sudah menghilang setahun penuh. Raka selalu menjadi orang terakhir yang pulang di antara tukang-tukang ojek lain di desa itu. Ia bekerja dari pagi sampai larut malam, tapi penghasilannya tetap saja sering tak cukup buat bayar kontrakan, cicilan motor, dan kebutuhan anaknya yang masih balita. Istrinya, Ayu, sudah berkali-kali bilang supaya Raka istirahat, tapi Raka tak pernah bisa benar-benar berhenti. Baginya, rasa lelah jauh lebih mudah ditahan daripada rasa takut melihat keluarga kekurangan. Di desa pinggiran tempat ia tinggal, suara anjing menggonggong dari kejauhan sering menjadi satu-satunya teman ketika malam makin larut. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati total, sehingga hanya menyisakan siluet pohon-pohon besar yang melambai pelan tertiup angin. Raka sudah hafal suasana ini. Tapi malam itu entah kenapa terasa sedikit lebih dingin, sedikit lebih sunyi. Kontrakan tempatnya tinggal sudah hampir jatuh tempo. Pemilik rumah bahkan sudah mengingatkan 2 kali dalam seminggu. Raka berjanji akan bayar, tapi dalam hatinya ia bingung dari mana harus menarik duit tambahan. Utang di warung juga sudah menumpuk, dan orang tuanya di kampung semakin sering sakit-sakitan. Uang kiriman Raka selalu telat, dan rasa bersalah itu menghantuinya setiap malam. Meski begitu, Raka selalu dikenal jujur. Banyak yang bilang dia terlalu baik, bahkan sering dimanfaatkan. Pernah suatu kali, ia mengantar seorang bapak yang pura-pura ketinggalan dompet. Raka tidak menagih sama sekali. Teman-temannya bilang dia bodoh, tapi Raka cuma tersenyum. "Kalau orang lagi susah, masa kita susahin lagi?" katanya. Malam itu, beberapa tukang ojek lain memutuskan pulang lebih awal. Ada satu order yang masuk ke arah jalan sebelah barat, tapi semua orang menolak. "Angker, Rak, jangan lewat situ malam-malam," kata Hendra, teman sesama ojek. Raka cuma tertawa kecil, meski rasa tidak enaknya muncul. Baginya, cerita mistis hanyalah cerita. Bensin motornya tersisa sedikit, tapi ia tetap memutuskan menunggu order terakhir. Angin malam bertiup, membawa kabut tipis yang merayap di sepanjang trotoar. Raka memeluk jaketnya. Ia tahu, kalau dia pulang tanpa tambahan uang malam ini, besok Ayu pasti makin murung. Ia menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan semua pikiran gelap. Tapi di balik rasa penat itu, takdir justru sedang bersiap membukakan pintu menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Raka sudah 4 kali mengecek aplikasinya, berharap ada order yang masuk. Tapi layar itu tetap sepi, hanya memantulkan wajahnya sendiri yang tampak lelah dan sedikit kusam. Hujan sore membuat jalanan licin, dan biasanya setelah hujan, orang malas keluar. Itu artinya sepi pelanggan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, dan Raka mulai berpikir untuk menyerah saja. Ia menyalakan motornya sekadar untuk menghangatkan tubuh. Suara mesin mengisi sunyi malam,
namun tak mampu menyingkirkan rasa sepi yang menempel seperti kabut tipis yang terus turun. Raka menggosok kedua telapak tangan, lalu menghembuskan napas panjang. "Satu order lagi, ya Allah, satu aja," gumamnya pelan. Ketika ia hendak mematikan mesin dan pulang, mata Raka menangkap sesuatu di ujung tikungan. Tepat di bawah lampu jalan yang redup dan berkelip-kelip, berdiri seorang nenek tua. Tubuhnya membungkuk sedikit, rambutnya memutih kusut menutupi sebagian wajah. Di tangannya tergantung sebuah tas kain lusuh yang warnanya sudah pudar. Nenek itu tampak gemetar, seolah sejak lama menunggu seseorang lewat. Raka mengerutkan kening. Siapa yang jalan kaki jam segini di area yang bahkan jarang dilalui orang? Meskipun ada rasa ragu, Raka tetap mendekat. Rasa penasarannya didorong oleh empati yang sudah menjadi kebiasaan lama. Saat motornya berhenti di dekat nenek itu, perempuan tua itu menoleh perlahan. Senyum kecil muncul, walau terlihat lemah. "Nak, bisa antar nenek pulang?" tanyanya. Suaranya serak, pelan, namun jelas. "Pulang kemana, Nek?" Raka bertanya sambil melepaskan helm. "Ke kampung sebelah, Kampung Karangjati. Itu agak ke dalam, tapi tidak jauh, Nak." Raka mengerutkan dahi. Ia sudah bertahun-tahun narik di daerah itu, tapi belum pernah mendengar kampung bernama Karangjati. "Kampung apa, Nek? Saya kok nggak pernah dengar ya?" Nenek hanya tersenyum. "Dulu ada, Nak, tapi jalan ke sana jarang dilewati. Orang-orang sekarang lebih suka lewat jalan baru." Penjelasan itu tidak menjawab apa-apa, tapi nada suaranya begitu tenang, membuat Raka enggan menolak. Nenek itu mengeluarkan uang receh dari kain di pinggangnya. Jumlahnya sangat sedikit. "Nenek cuma punya ini. Kalau kurang, maafkan Nenek." Raka terdiam. Bensin motornya hampir habis. Uang kontrakan masih menggantung. Ia butuh pemasukan. Bukan receh lusuh seperti itu. Tapi saat tatapan matanya dan tatapan nenek itu saling bertemu, ia melihat ketulusan. Ada pancaran getir, seolah-olah nenek itu benar-benar tak punya siapa-siapa. Ia teringat pesan mendiang ayahnya. "Kalau nolong orang tua, jangan hitung-hitungan. Tuhan yang ganti." Raka menelan ludah. "Sudah, Nek, nggak apa-apa, saya antar. Yuk naik." Nenek itu tersenyum lega. Dengan langkah pelan, ia naik ke jok belakang. Aneh, tapi Raka tidak merasakan beban tambahan pada motornya. Biasanya, ia bisa merasakan sedikit perubahan saat ada penumpang, tapi kali ini, seperti tidak ada siapapun di belakangnya. Raka mengesampingkan pikiran itu. Ia menyalakan motor dan mulai melaju perlahan. Lampu jalan terakhir berada tepat di belakang mereka. Dan begitu melewati batas cahaya itu, gelap malam seperti menelan semuanya. Jalan semakin sunyi, hanya suara mesin motor dan nafas Raka yang terdengar. "Belok kanan di depan, Nak," kata nenek itu pelan, tapi suaranya terdengar jelas di tengah angin malam. Jalan yang ditunjuk nenek itu bukan jalur biasa. Itu adalah jalan kecil yang jarang dilalui, dipenuhi pohon besar di kiri kanan, dan hanya disinari bulan yang tertutup kabut. Raka menelan rasa takut yang mulai muncul. Ia mengendarai motor sambil berkata dalam hati bahwa ini cuma order biasa. Cukup antar, lalu pulang, selesai. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu malam itu sedang berubah menjadi malam yang tidak biasa. Jalan kecil yang mereka masuki semakin lama semakin menurun. Pohon-pohon besar berjejer seperti dinding gelap di kanan kiri, membuat suara motor Raka terpantul aneh, seolah bergema dari tempat yang jauh. Angin yang lewat membawa bau tanah basah dan dingin yang menusuk tulang. Raka mulai merinding tanpa sebab. Sebelumnya ia sudah pernah lewat jalur-jalur pedalaman, tapi jalur satu ini terasa beda. Terlalu sunyi, terlalu dingin, terlalu kosong. Ia membuka peta GPS. Tidak ada sinyal. Bar sinyalnya hilang. Bukan hanya lemah, tapi benar-benar lenyap. Layar peta berubah putih polos, seperti tidak mengenali keberadaan mereka. "Biasanya daerah sini masih ada sinyal, Nek," gumam Raka sambil menepuk-nepuk ponselnya. "Sudahlah, Nak, lihat jalan saja. Kalau belok terlalu banyak, nanti kamu makin bingung," balas nenek itu pelan. Arahan itu terdengar logis,
tapi ada nada aneh di dalamnya. Seakan nenek itu tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Raka semakin gelisah, tapi ia tetap melaju. Beberapa menit kemudian, nenek memberi petunjuk jalan pertama. Belok kiri di pohon beringin yang miring itu. Raka melihat sebuah pohon besar dengan batang melengkung ke jalan. Bentuknya seperti seseorang yang menunduk. Tapi Raka yakin, ia belum pernah melihat pohon itu sebelumnya. Bahkan jalur ini pun terasa asing padahal ia sudah bertahun-tahun ngojek hingga pelosok. Begitu mereka belok, suasana makin aneh. Suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hari tiba-tiba hilang, seolah ada seseorang yang menekan tombol mute alam semesta. Hanya suara motor yang tersisa, dan itu pun terdengar lebih pelan, seperti tercekik oleh udara. Raka mulai merasa waktu bergerak aneh. Ia membuka ponselnya lagi. Jam masih menunjukkan waktu yang sama seperti saat ia menjemput nenek tadi. Tidak berubah 1 menit pun. Ia menatap layar itu lama, sampai akhirnya merasa bulu kuduknya berdiri. "Nek, ini sudah lama banget ya kita di jalan?" tanya Raka. Nenek itu tak langsung menjawab, hanya terdengar napasnya yang pelan. "Kalau kamu lihat waktu, kamu makin takut, Nak." Raka menggigit bibir. Ada dorongan kuat untuk menoleh, memastikan nenek itu benar-benar manusia, tapi ia menahan diri. Logikanya berkata semuanya baik-baik saja, hanya jalannya sepi, tapi nalurinya berkata sebaliknya. Setelah beberapa saat, nenek memberi petunjuk lagi. "Lurus saja sampai suara sungai hilang." Raka mengerutkan kening. "Suara sungai? Saya nggak dengar apa-apa, Nek." Nenek itu tidak menjawab. Tiba-tiba, Raka memang mendengar suara air mengalir jauh di kiri. Halus sekali, tapi jelas. Lalu perlahan, suara itu meredup. Dan hilang. Seolah sungai itu ada. Lalu tidak ada. Seolah mereka melewati sesuatu yang bukan sekadar medan. Udara semakin dingin. Raka bisa melihat uap napasnya sendiri. Padahal ini hanya pedesaan Jawa, bukan dataran tinggi. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti jalan hingga hanya sekitar 2 meter di depan yang terlihat. Sinarnya lampu motor pun tidak mampu sepenuhnya menembus putih pekat itu. "Tetap lurus ya, Nak," kata nenek lagi. Hatinya ingin memberontak. Jalannya makin sempit, semakin tidak wajar seperti jalan biasa. Akar-akar besar menjalar di tanah, beberapa hampir membuat motornya oleng. Tapi Raka sudah terlalu jauh untuk kembali atau berhenti. Lalu mulai muncul fenomena yang benar-benar membuat tengkuknya panas. Di sisi kiri, di balik kabut, seperti ada bayangan rumah, kecil, dengan lampu seperti minyak menyala kuning redup. Tapi ketika ia berkedip, rumah itu hilang. Hanya pepohonan gelap di balik kabut. Beberapa saat kemudian, ia mencium bau bunga melati menyengat. Padahal hujan baru saja reda. Tidak mungkin ada bunga sekuat itu di tengah kebun sepi. Baunya bukan sekadar wangi, tapi wangi dingin, seperti datang dari tempat yang tidak punya suhu. "Nek, ini jalan apa sih sebenarnya?" Raka mulai panik. Nenek itu menepuk bahunya pelan. "Sudahlah, Nak, jangan banyak menoleh, jangan lihat ke samping, lihat depan saja, biar nenek tunjukkan jalan pulang." Suara nenek itu pelan, tapi tegas. Walau lembut, rasanya seperti perintah yang tidak boleh dilanggar. Raka hanya bisa menelan ludah dan terus melaju. Saat itu, ia belum sadar bahwa ia sedang memasuki kampung yang tidak ada di peta, tidak ada dalam ingatan siapapun, dan tidak ada di dunia manusia sepenuhnya. Raka menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu, malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam lainnya. Kabut mulai menipis sedikit ketika motor Raka mendekati sebuah area lapang. Tapi yang terlihat di depan justru membuat dada Raka serasa berhenti berdetak. Di hadapannya terbentang sebuah kampung kecil, tapi bukan kampung biasa. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi, modelnya kuno, seperti bangunan dari masa puluhan tahun lalu. Atapnya terbuat dari anyaman ijuk, dindingnya kayu jati tua, dan di halaman beberapa rumah berdiri tungku terbuat dari batu. Yang paling membuat bulu kuduk Raka berdiri adalah cahaya.
Lampu-lampu di depan rumah bukan dari listrik, tapi dari minyak tanah. Menyala kuning redup, berkelip-kelip diterpa angin, dan memberikan suasana seperti kampung mati yang tersisa dari masa lalu. Raka melambatkan motor. "Nek, kampung apa ini? Saya kok nggak pernah lihat." Nenek di belakangnya hanya berkata, "Kita sudah dekat rumah nenek." Tidak ada suara manusia, tidak ada suara TV, tidak ada suara radio, tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada suara angin menyentuh dedaunan. Semuanya sunyi. Sunyi yang bukan milik dunia manusia. Ketika mereka masuk lebih jauh, Raka mulai melihat orang-orang. Tapi bukan dengan cara yang membuatnya lega. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing. Hanya melihat, diam, tanpa ekspresi. Laki-laki, perempuan, bahkan beberapa anak kecil. Semua memandang mereka seolah sedang menilai, seolah menunggu sesuatu dari Raka yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Salah satu perempuan muda mengenakan kebaya coklat, rambutnya digelung rapi, tapi wajahnya pucat sekali. Bukan pucat karena kurang darah, tapi pucat seperti kertas. Mata perempuan itu tidak berkedip saat melihat Raka, seolah matanya tidak bisa atau tidak perlu bergerak. Raka menahan napas. Ingin ia berbalik, tapi motor sudah terlalu jauh masuk. Nenek di belakangnya berkata pelan, "Jangan takut, mereka cuma lihat." Raka mengiyakan, meski lututnya bergetar. Ia melaju sedikit lebih cepat. Setiap rumah yang dilewati, selalu ada seseorang berdiri di teras atau di balik jendela. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menutup pintu. Mereka hanya menatap. Setibanya di ujung kampung, nenek itu menepuk pelan bahu Raka. "Berhenti di depan rumah itu, nak." Di depan mereka berdiri sebuah rumah kayu besar, lebih besar dari rumah lain, dengan pekarangan luas yang dipenuhi rumput yang tampak tidak pernah dipotong. Di samping rumah itu, sebuah pohon tua menjulang dengan akar besar-besar yang menjulur sampai ke halaman. Pohon itu seperti hidup, seperti memperhatikan. Raka menelan ludah. "Ini rumah nenek?" Nenek mengangguk. Ia turun perlahan dari motor, gerakannya jauh lebih ringan dari perkiraan Raka. Seperti tubuhnya tidak sepenuhnya memiliki berat. Raka mematikan motor dan berdiri kikuk. Ia merasa tidak sopan langsung pergi tanpa menunggu nenek masuk, tapi ia juga tidak ingin tinggal terlalu lama. Nenek merogoh kain yang mengikat pinggangnya. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa keping uang receh lusuh. Bahkan jumlahnya tidak sampai Rp1.000. "Maaf nak, cuman ini yang nenek punya." Raka langsung menggeleng. "Nek, gak usah bayar, sudah saya antar saja." Nenek menatap Raka dengan mata yang tiba-tiba terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Ada rasa terima kasih, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam dan tidak bisa ditafsirkan. "Jangan begitu. Upah tetap upah, walau sedikit tetap harus diberi." Raka menerima uang itu perlahan. Uang receh itu terasa dingin sekali, seperti baru keluar dari air es. Bahkan rasanya sedikit berembun di telapak tangan. Saat Raka hendak mengucapkan terima kasih kembali, nenek itu mendekatkan wajahnya. Suaranya berubah lebih rendah, lebih pelan, tapi setiap kata terasa seperti masuk ke telinga dan menusuk langsung ke hati. "Nak, kalau sudah berbalik nanti, jangan menoleh ke belakang sampai melewati pertigaan. Jangan berhenti kalau ada yang memanggil. Apapun yang kau dengar, jangan berhenti." Raka merinding hebat. "Loh, kenapa, Nek?" Nenek mengelus lengan Raka. Tangan keriput itu dingin seperti batu, tapi sentuhannya lembut. "Bukan semua yang memanggilmu dari belakang itu manusia." Raka berdiri membeku. Ingin ia bertanya lebih jauh, tapi nenek itu sudah berbalik menuju rumahnya. Langkahnya pelan, tetapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tanah yang lembut. Sebelum masuk ke pintu rumah, nenek itu menoleh untuk terakhir kalinya. Tidak tersenyum, hanya memandang. Lalu pintu kayu tua itu tertutup sendiri, pelan, tanpa suara helaan angin. Raka berdiri diam beberapa detik, dadanya naik turun cepat,
Ia menatap uang receh di tangan. Uang itu tetap dingin, tidak menghangat sedikit pun di genggamannya. Napasnya terasa berat. Semua penduduk kampung masih menatapnya, tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa kehidupan. Raka tahu ia harus pergi. Ia harus keluar dari kampung itu sebelum kabut turun lebih tebal lagi. Atau sebelum sesuatu yang lain datang mendekat. Ia menyalakan motor, mengambil napas panjang, dan mulai berbalik. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya keluar akan jauh lebih menakutkan daripada perjalanan masuk. Motor Raka mulai melaju perlahan, meninggalkan rumah kayu besar tempat nenek itu menghilang. Dadanya terasa sesak, seolah udara kampung itu tak mengizinkan siapapun bernapas lega. Jalan tanah yang tadi dilalui kini tampak lebih gelap, lebih sempit, dan lebih panjang. Seolah kampung itu berubah bentuk begitu ia memutuskan pergi. Raka mengingat pesan nenek. Jangan menoleh. Jangan berhenti. Jangan dengarkan siapapun yang memanggil. Ia memegang erat setang motor. Keringat dingin mengucur di tengkuk meskipun udara begitu dingin seperti awal musim hujan. Lampu motor menyapu gelap di depan, tapi seakan hanya menerangi 2 atau 3 meter saja. Di luar itu, gelapnya menelan semua bentuk dunia. Saat melewati rumah pertama di kiri, Raka sempat melirik sedikit dari sudut matanya. Penduduk yang tadi berdiri, kini sudah tidak ada. Halaman kosong, pintu rumah tertutup, tidak ada cahaya lampu minyak lagi, semuanya gelap. Terus melaju. Rumah berikutnya, kosong. Rumah ketiga, gelap total. Bahkan sinarnya lampu tadi hilang. Raka mulai sadar, seolah kampung itu padam satu persatu setelah ia lewat. Lampu-lampu redup itu, penduduk-penduduk aneh itu, semuanya memadam seperti lilin yang ditiup. Raka menelan ludah. Ia mempercepat motor sedikit, namun takut oleng jika terlalu cepat. Setelah beberapa menit, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengikuti motor. Degup jantung Raka langsung melonjak naik. Ia tidak berani menoleh. Langkah itu semakin dekat. Tak lama kemudian terdengar suara menyeret, seperti kain panjang atau sesuatu yang berat terseret di tanah. Raka menggigit bibir. Astagfirullah, astagfirullah, gumamnya. Lalu suara itu berhenti. Keheningan kembali. Sampai tiba-tiba, "Nah, tunggu nenek." Suara itu. Suara nenek yang ia antar tadi. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kini suaranya serak, panjang, seperti ditarik dari rongga dada yang cekung. Tidak lembut, tidak ramah. Raka langsung mengencangkan pegangannya pada setang motor. Ia memejamkan mata sejenak, memaksa dirinya tidak melihat ke belakang. Bukan nenek, bisiknya pada diri sendiri. Bukan. Namun suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Nak, jangan tinggalin nenek sendiri. Raka tahu ia tidak boleh berhenti. Ia mengingat pesan nenek, yang asli, bahwa tidak semua yang memanggil dari belakang adalah manusia. Napasnya memburu. Otot punggungnya menegang. Terasa seperti ada sepasang mata mengawasinya dari jarak beberapa langkah. Tiba-tiba, angin dingin menerpa lehernya dari belakang. Begitu dingin seperti es menempel pada kulit. Bulunya berdiri semua. Ia mempercepat motor. Kabut di depan makin tebal. Udara dingin menusuk tulang. Jalan tanah berubah menjadi jalur sempit dikelilingi pepohonan besar. Daun-daun bergerak sendiri. Seakan bergoyang tanpa angin. Lalu suara lain terdengar dari belakang. Kali ini suara langkah kecil, cepat, seperti suara kaki anak-anak berlari. Tep-tap, tep-tap, pa. Suara itu disusul suara tangis halus, seperti anak kecil mencari ibunya. Bapak, tungguin. Tangis itu pelan-pelan berubah menjadi jeritan kecil, lalu kembali pelan. Seperti pita suara yang rusak. Raka merasakan tengkuknya mati rasa. Tangis itu begitu dekat, persis di belakang joknya. Ia tidak tahan lagi. Ia menutup telinga dengan bahu dan menaikkan kecepatan motor. Meskipun jalannya sempit,
Rasa takut mengalahkan logika. Namun suara-suara itu justru menjadi lebih jelas. Sekarang seperti banyak suara, banyak langkah, banyak bisikan. Jangan ditinggalkan. Berhenti. Lihat kami. Nak, nengoklah sebentar saja. Punggung Raka mulai berkeringat dingin. Tangannya gemetar saat memegang setang. Ia hampir tergelincir ketika ban depan menyentuh batu besar. Tapi ia terus memaksa motor melaju. Lalu terdengar suara seperti kuku panjang menggores bagian belakang motornya. Krek, krek, krek. Raka hampir menjerit. Nak, kenapa kamu cepat sekali? Suara berat lelaki tiba-tiba terdengar, padahal ia tidak pernah bertemu lelaki dewasa di kampung itu. Suara nenek kembali memanggil, tapi kini terdengar dari arah kiri. Suara anak kecil dari kanan. Suara laki-laki dari belakang. Semua memanggil namanya bersamaan. Raka. Ia tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu namanya. Degupan jantungnya hampir pecah. Ia menundukkan kepala, memusatkan pandangan hanya ke jalan sempit di depan. Air mata panas tiba-tiba mengalir karena ketakutan. Jalan di depan tampak lebih terang sedikit. Raka melihat pertigaan yang disebut nenek tadi. Akhirnya, ia mengencangkan gas sekuat yang ia berani. Motor berguncang-guncang, tapi ia tidak peduli. Suara-suara dari belakang berubah menjadi jeritan panjang, seperti kumpulan suara yang ditarik paksa dari dunia lain. Begitu ia melewati pertigaan, semuanya berhenti. Total. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara panggilan. Tidak ada suara anak kecil. Tidak ada suara nenek. Tidak ada napas dingin di lehernya. Hening yang memekakan telinga. Dan ketika ia menoleh sedikit ke spion, hanya kabut tipis yang tersisa. Kampung itu lenyap begitu saja. Tanpa lampu, tanpa rumah, tanpa manusia. Seolah Raka baru saja keluar dari dunia yang bukan miliknya. Ia berhenti di pinggir jalan, mengatur napas yang hampir habis. Ya Allah, tadi apa? Gumamnya pelan. Dadanya naik turun. Tangannya basah oleh keringat, wajahnya memucat. Tapi ia belum tahu bahwa perjalanan menakutkan ini baru awal. Ia belum tahu bahwa saat ia kembali ke rumah, dunia yang ia tinggalkan bukan lagi dunia yang sama. Ia belum tahu bahwa baginya, waktu tidak berjalan malam ini. Tapi bagi semua orang lain, 1 tahun telah berlalu. Raka mengatur napasnya selama beberapa menit di pinggir jalan. Motor masih menyala, lampunya menembus kabut yang semakin menipis. Perlahan, rasa dingin yang tadi menempel seperti es di kulit mulai hilang, digantikan hawa malam yang normal. Masih dingin, tapi hangat bagi seorang manusia. Ia melihat jam di ponselnya. 00:47. Waktu yang sama seperti saat ia berangkat mengantar nenek tadi. Raka menatap layar itu lama. Ia merasa sudah lebih dari 3 jam di jalan. Bahkan mungkin 5 atau 6 jam. Tapi ponselnya tetap menunjukkan waktu yang sama. Rusak kali ya. Gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia menghembuskan napas panjang, lalu mulai melajukan motor ke arah rumah. Jalanan utama terasa lebih terang dan lebih hidup. Rumah-rumah di sepanjang jalan mulai terlihat modern kembali. Genteng baru, dinding dicat, beberapa masih menyala lampu terasnya. Ketika ia memasuki lorong kecil yang mengarah ke kontrakannya, hatinya mulai lebih tenang. Udah mau sampai, ujarnya pelan, seperti bicara kepada dirinya sendiri. Namun ketenangan itu runtuh seketika saat ia tiba di depan kontrakannya. Pintu rumahnya berbeda, gemboknya berbeda, cat dinding depannya berbeda, dan di tembok depan ada tulisan besar dengan cat semprot merah, "Di kontrakan." Raka terdiam. Seperti ada palu menampar dadanya. Ia turun dari motor dan mendekat. Dinding dapurnya, yang dulu catnya krem pudar, kini berganti warna. Bahkan kusen jendela diganti model baru. Ia merasa seperti sedang melihat rumah orang lain. Tiba-tiba terdengar suara kursi geser dari teras rumah sebelah. Tetangga lamanya,
Pak Karno muncul dengan wajah terkejut setengah mati. "Raka!" Raka sontak menoleh. Wajah itu wajah yang ia kenal, tapi ekspresi Pak Karno seperti melihat hantu. "Pak, saya baru pulang narik." Belum selesai bicara, Pak Karno buru-buru keluar pagar dan mendekat. "Rak, astagfirullah, kamu kemana aja selama ini?" Raka mengerutkan kening. "Loh, saya baru keluar beberapa jam, Pak." Pak Karno menatapnya lekat-lekat, seperti mengecek apakah ini benar Raka atau hanya mirip. "Rak, kamu hilang 1 tahun. Dunia serasa berhenti, angin berhenti, napas Raka berhenti." Apa maksudnya, Pak? Saya baru narik tadi malam." Pak Karno menggeleng cepat. "Kamu hilang sejak tahun lalu, sejak tanggal yang sama, sejak jam yang sama. Semua orang udah cari kamu. Ayu itu, istrimu itu, sudah pindah ke rumah orang tuanya karena pikir kamu entah kecelakaan atau kabur." Raka merasakan dunia berputar. "Ayu, pindah?" Pak Karno mengangguk. "Dan kontrakanmu sudah disewa orang lain. Aku kira tadi aku lihat orang yang mirip kamu, ternyata, ya Allah, ini kamu beneran." Tubuh Raka melemas. Ia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada setang motor. Pak, saya cuma nganter nenek dari lampu jalan, terus pulang." "Rak, kamu hilang setahun," ulang Pak Karno. Suaranya serak. Pada saat itu, Ibu Halimah, tetangga yang rajin ngintip, keluar sambil memegang sapu. Begitu melihat Raka, ia menjatuhkan sapunya. "Ya Allah, Raka! Kamu hidup, Nak! Kamu masih hidup!" Raka tidak sanggup menjawab. Orang-orang mulai keluar rumah satu persatu. Suara gumaman muncul. "Astaga, itu Raka! Dia balik? Kirain sudah mati." Salah satu tetangga bahkan menangis melihatnya, mengatakan bahwa ia sempat ikut mencari Raka setahun lalu, tapi tak menemukan jejak apapun. Bengong, tubuh gemetar, Raka hanya duduk di jok motornya. Pak, saya sumpah, saya baru keluar tadi. Saya cuma antar nenek, terus pulang." Tetangga saling pandang. Ada yang sedih, ada yang takut, ada yang curiga. Pak Karno akhirnya menepuk bahu Raka. "Ayo, Nak, kamu ke rumah mertuamu dulu, istrimu pasti kaget lihat kamu." Raka mengangguk lemah. Ia menyalakan motor dan mulai melaju ke rumah mertuanya, yang hanya berjarak 2 gang dari kontrakannya dulu. Sepanjang perjalanan, pikiran Raka kacau. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. "Baru semalam," katanya dalam hati. "Baru semalam." Ketika ia sampai di rumah mertuanya, pintu masih menyala lampu teras. Raka mengetuk pelan. Sekali, 2 kali. Dalam beberapa detik pintu terbuka. Ayu berdiri di sana, mengenakan daster panjang, rambut berantakan, wajahnya tampak lebih tirus daripada yang ia ingat. Ketika melihat Raka, matanya langsung membesar, tubuhnya goyah. Raka?" Raka tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Ini aku." Ayu tidak langsung memeluk, tidak langsung menangis. Ia hanya menatap dengan campuran marah, rindu dan takut, seperti sedang melihat seseorang yang ia cintai, tapi sekaligus seseorang yang ia kira sudah mati. Kemana kamu selama ini?" Suaranya bergetar, hampir serak. "Ayu, aku sumpah, aku cuma keluar narik tadi malam. Aku cuma antar nenek tua, terus pulang." Ayu mulai menangis. Bukan menangis bahagia, tapi menangis campur cemas dan marah. 1 tahun, Raka. 1 tahun kamu nggak ada kabar. 1 tahun aku tidur sendiri. 1 tahun anakmu nanyain, ayah mana. 1 tahun semua orang cari kamu. Lalu kamu bilang cuma semalam. Raka nyaris roboh. Ia merasa tubuhnya tidak lagi kuat berdiri. Setelah beberapa saat, Ayu akhirnya menarik napas panjang. "Masuklah, kita bicara di dalam." Saat Raka melangkah masuk, tiba-tiba anaknya, Nira, keluar dari balik pintu. Ia sudah lebih tinggi, lebih besar. Anak kecil yang ia tinggalkan setahun lalu, kini tampak seperti anak berbeda. "Ayah?" Satu kata kecil itu menghancurkan seluruh pertahanan Raka.
Ia langsung mendekap putrinya, menangis tanpa suara. Tangannya gemetar, tubuhnya melemah, seolah baru benar-benar sadar betapa panjang waktu yang hilang dari hidupnya. Ia menceritakan tentang nenek tua itu, tentang kampung gelap, tentang suara-suara dari belakang, tentang bagaimana ia keluar dari sana dan merasa hanya beberapa jam berlalu. Mertuanya yang mendengarkan hanya mengangguk pelan. Kampung itu bukan kampung manusia, Ra. Orang-orang dulu sering cerita, tapi kita kira cuma mitos. Ayu memegang tangan Raka erat. Meski takut, ia juga bersyukur. Yang penting, kamu kembali. Raka mengangguk. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu sesuatu belum selesai. Dunia terasa berbeda, waktu terasa aneh, dan ia merasakan ada sesuatu. Atau seseorang yang ikut pulang bersamanya dari kampung itu. Ia belum sadar betapa besar imbalan dan bayangan yang akan menyertainya setelah malam itu. Pagi pertama, setelah kepulangannya terasa seperti mimpi yang belum selesai. Raka bangun dengan tubuh pegal luar biasa, seolah ia menempuh perjalanan jauh berhari-hari, padahal ia merasa hanya tidur beberapa jam. Di ruang tamu rumah mertuanya, cahaya matahari masuk lewat jendela kecil, menerangi debu yang melayang pelan. Ayu sudah di dapur menyiapkan teh. Wajahnya masih terlihat lelah, entah karena begadang memikirkan Raka, atau karena masih belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya kembali setelah hilang 1 tahun tanpa jejak. Nanti siang kita harus ke Pak RT buat lapor kalau kamu sudah pulang, kata Ayu sambil menyerahkan teh. Ya, Yu, maaf, jawab Raka, suaranya pelan. Ada jarak aneh di antara mereka, bukan benci, bukan marah. Lebih seperti rasa takut kehilangan yang tertahan terlalu lama, lalu kembali begitu cepat tanpa penjelasan. Setelah sarapan, Raka keluar rumah untuk mengecek motornya. Motor itu terlihat seperti biasa. Tidak ada goresan, tidak ada bekas kuku panjang seperti yang ia dengar semalam. Bahkan bannya terlihat lebih bersih dari biasanya. Perasaan semalam banyak debu, gumam Raka sambil berjongkok. Ia membuka jok, ingin memastikan apakah STNK dan barang lain masih aman. Tapi ketika jok terbuka, napasnya langsung tertahan. Di dalam jok, tergeletak sebuah bungkusan kain kecil berwarna abu-abu kecoklatan. Kainnya lusuh, seolah sudah dipakai puluhan tahun. Tidak ada yang meletakkan itu di sana. Raka yakin betul bahwa semalam jok itu kosong. Tangan Raka gemetar saat ia mengambil bungkusan itu. Kainnya dingin, lebih dingin dari udara pagi. Ketika ia membuka lipatannya, sebuah gelang perak kecil jatuh ke telapak tangannya, berdenting halus seperti bunyi logam tua. Gelang itu memiliki ukiran yang sangat rumit. Pola melingkar, seperti bunga melati yang saling menyambung. Ada aroma samar melati yang keluar dari gelang itu. Aroma yang sangat mirip bau melati di kampung aneh semalam. Ayu yang melihat dari teras mendekat. Apa itu, Mas? Gelang, aku nggak tahu dari mana. Ayu mengambilnya sebentar, lalu buru-buru mengembalikan ke tangan Raka. Ya Allah, dingin banget, kayak es. Raka memegang gelang itu lebih lama. Semakin lama disentuh, semakin hangat. Seolah logam itu mengenali sentuhan manusia dan beradaptasi. Dan saat ia menatap ukirannya lebih dekat, tiba-tiba wajah nenek tua tadi malam muncul dalam benaknya. Tatapan lembut itu. Suara lirihnya, pesan-pesan anehnya. Ini dari dia? Raka berbisik tanpa sadar. Ayu menatap suaminya lama. Mas, jangan bawa pulang yang aneh-aneh dari tempat itu. Kita nggak tahu itu apa. Aku nggak ambil, tapi dia yang taruh. Ayu langsung merinding. Ia menutup bungkusan kain itu dan mendorong tangan Raka agar menyimpannya lagi. Sudahlah, Mas masuk dulu. Jangan sentuh barang aneh lama-lama. Tapi Raka tidak benar-benar bisa lepas dari gelang itu. Dan sejak hari itu, hal-hal aneh tapi menguntungkan mulai terjadi. Setelah melapor ke ketua RT dan memperbaiki catatan kependudukan, Raka memutuskan kembali bekerja sebagai tukang ojek. Ia butuh uang. Ia butuh mengembalikan kehidupannya yang hilang selama 1 tahun. Ia butuh membayar utang di warung Mursida, cicilan motor, dan membantu Ayu yang sudah terlalu lama menanggung hidup sendirian.
Di hari itu, order di aplikasi ojeknya langsung masuk bertubi-tubi. "Wah, biasanya pagi gini sepi," komentar Raka sambil menerima orderan pertama. 3 order pertama berjalan lancar. Semua penumpang memberi rating baik. Bahkan ada yang memberi tip, sesuatu yang jarang terjadi pada hari kerja. Saat siang, tiba-tiba seorang pengusaha kuliner memesan ojek dengan tujuan mengantar dokumen penting. Raka mengerjakan dengan cepat dan rapi. Pengusaha itu kagum, lalu mengatakan, "Mas, nanti kalau butuh kerja sampingan di restoran saya, bilang saja ya." Rezeki kecil itu datang begitu saja. Sorenya, saat Raka hampir pulang, seorang ibu-ibu meminta diantar ke rumah sakit karena anaknya demam tinggi. Raka memacu motor lebih cepat dari biasanya, melewati jalan alternatif yang ia bahkan tidak tahu sebelumnya. Ibu itu menangis berterima kasih, lalu meletakkan uang lebih banyak dari tarif yang tertulis di aplikasi. "Mas, kamu malaikat, sumpah," kata ibu itu. Raka tersenyum canggung. Ia tidak merasa melakukan hal yang luar biasa. Tapi Ayu, yang memantau penghasilan Raka hari itu, nyaris tidak percaya. "Mas, baru sehari narik kok bisa segini?" tanyanya sambil melihat penghasilan harian. "Aku juga nggak tahu, Yu. Tapi rasanya jalannya kayak nggak sesulit biasanya." Malam itu setelah mandi, Raka duduk sendirian di teras rumah mertuanya. Di genggamannya, gelang perak itu. Ketika ia mengangkatnya di bawah cahaya bulan, ukiran bunga melatinya berkilau lembut. Dan saat ia memandangi gelang itu, sesuatu terjadi. Bayangan samar seperti siluet nenek itu muncul di teras sebelah, duduk di kursi kayu, menatap Raka pelan. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, hanya diam. Seperti sedang memastikan bahwa ia baik-baik saja. Raka memejam mata cepat-cepat. Bukan apa-apa, cuma bayangan, yakinnya. Ketika ia membuka mata, bayangan itu hilang. Namun bau melati terasa mengalir di angin malam. Wangi yang sama seperti di kampung itu. Wangi yang tidak pernah ada di tempat ini sebelumnya. Hari-hari berikutnya, keberuntungan Raka semakin menjadi-jadi. Order melimpah. Penumpang selalu memberi tip. Beberapa orang memuji motornya yang enak banget dan halus, padahal ia tidak melakukan perawatan apapun. Ia bahkan beberapa kali hampir celaka. Ban motor hampir terperosok, hampir diserempet truk, hampir tertabrak mobil. Tapi selalu ada hal aneh yang membuatnya selamat. Tiba-tiba motornya berhenti tepat waktu, atau angin mengalihkan arah tubuhnya, atau suara kecil di hatinya menyuruhnya berhenti. Seolah ada yang menjaga. Ayu mulai curiga. Ia memperhatikan gelang perak itu beberapa kali dan merasa tidak nyaman. "Mas, mungkin kita harus taruh gelang itu jauh-jauh," katanya suatu malam. "Tapi kayaknya ini pemberian," jawab Raka lirih. Ayu menelan ludah. "Pemberian dari manusia atau bukan, kita nggak tahu, Mas." Raka tidak menjawab. Namun setiap malam ketika ia menutup pintu kamar, ia merasakan ada sesuatu yang ikut masuk. Bukan makhluk menakutkan, bukan sosok menyeramkan, tapi seperti kehadiran. Sebuah perhatian yang tidak terlihat. Dan setiap kali itu terjadi, bau melati menyeruak, wangi, tapi dingin. Raka mulai bertanya-tanya. Apakah gelang itu benar-benar imbalan? Atau adalah pengikat, pengawas, penanda? Sesuatu yang membuat makhluk dari kampung itu bisa tetap melihatnya, meski ia sudah kembali ke dunia manusia. Ia menggenggam gelang itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah rezeki ini benar-benar berkah, atau ada harga yang belum aku tahu? Beberapa minggu setelah gelang perak itu muncul di jok motornya, kehidupan Raka berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Penghasilan meningkat, pelanggan selalu datang. Bahkan beberapa orang tua yang sering naik ojek memuji keramahan dan kejujurannya. Namun perubahan itu tidak membuat hati Raka benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang membuatnya merasa setiap langkah dipantau. Dan ujian itu pelan-pelan datang, membungkus dirinya dalam godaan yang sulit ditolak.
Pada suatu siang yang panas, seorang pria bernama Arwan, teman lama Raka dari masa-masa sulit, datang menghampiri di tempat mangkal ojek. Wajahnya licik, senyumnya lebar. Jelas bukan orang yang membawa niat baik. "Rak, kau sekarang laris sekali ya. Lihat tuh, order nggak habis-habis." Arwan menepuk pundaknya. Raka tersenyum kecil. "Ya, rezeki Wan." Arwan mendekatkan wajahnya. "Dengar-dengar, kau juga dapat berkah lainnya. Ada yang kasih gelang?" Raka langsung tegang. "Kau dengar dari mana?" Gosip cepat menyebar." Arwan tertawa pendek. "Kau tahu, aku punya ide bisnis nih. Kita bisa mainkan tarif, manipulasi aplikasi. Kau yang antar barang-barangku, aku kasih imbalan besar. Satu malam bisa ratusan ribu." Raka menelan ludah. Tawaran itu menggoda. Ia butuh uang. Ia ingin cepat-cepat pindah rumah dan hidup lebih layak dengan Ayu dan anaknya. Tapi ia juga tahu Arwan bukan orang jujur. Bisnisnya selalu abu-abu dan sering berurusan dengan barang ilegal. "Maaf Wan, aku nggak bisa ambil risiko." Arwan mendecak. "Rak, kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Kau mau kaya? Gampang, tinggal manfaatkan keberuntunganmu itu." Kata keberuntungan itu membuat Raka merinding. Arwan tidak tahu apapun, tapi ucapannya terdengar seperti dorongan ke arah yang salah. Seolah ada tangan tak terlihat mendorong dari belakang. Raka menggeleng. "Aku nggak mau curang." Arwan mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Orang sebaik kau biasanya mati miskin, Ra. Kau sudah dapat jalan. Gunakanlah." Kalimat itu membuat udara tiba-tiba terasa dingin. Dengan cepat Raka mencium bau melati tipis. Bau itu. Bau yang menandakan sesuatu mengawasi. Mungkin nenek itu. Mungkin sesuatu dari kampung gaib itu. Mungkin keduanya. Seolah makhluk itu ingin tahu pilihan apa yang akan ia ambil. Raka langsung menolak tegas. "Maaf Wan, aku nggak bisa." Arwan mendengus kesal lalu pergi. Sejak saat itu, ujian lain datang bertubi-tubi. Suatu sore, seorang pelanggan memesan ojek keluar kota dengan jarak cukup jauh. Tarifnya lumayan besar. Sesampainya di tujuan, pelanggan itu panik karena dompetnya hilang. Ia berniat bayar besok, tapi wajahnya tampak jujur dan ketakutan. Peluang untuk bersikap keras ada di depan mata. Banyak orang akan memanfaatkan situasi seperti ini, tapi Raka hanya menghela napas. "Tidak apa-apa, Bu. Bayar nanti saja. Yang penting Ibu selamat sampai rumah." Pelanggan itu menangis haru. "Mas, saya doakan rezeki Mas lancar. Mas orang baik." Raka tersenyum kecil. Saat ia melaju pulang, tiba-tiba motor oleng sendiri ke kanan, menghindari sebuah lubang besar yang baru ia lihat setelah menoleh cepat. Padahal ia tidak bermaksud membelok. Seolah ada tangan halus yang menarik stang ke arah aman. Ia tahu siapa yang melakukannya. Dan ketika bau melati itu kembali wafting, ia merasa ditatap. Tapi tatapan itu bukan ancaman. Lebih seperti persetujuan. Seolah makhluk itu hanya ingin ia memilih jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, ujian terbesarnya datang. Ada seorang lelaki kaya raya yang memesan ojek dengan Raka. Lelaki itu menyuruh Raka menunggu karena ia ingin mengambil tas dari toko emas. Ketika ia kembali, rupanya ia membawa tas besar berisi barang mewah, lalu menyodorkan satu amplop tipis ke Raka. "Ini uang buat kamu. Tinggal bilang di aplikasi kalau perjalanan lebih jauh. Biar ongkosnya naik, kita bagi 2 kelebihannya." Raka terdiam. Jalan pintas menuju kekayaan ada tepat di depan mata. 1 klik saja. 1 kebohongan. Ayu tidak akan kesulitan lagi. Utang lunas. Kontrakan baru. Kehidupan keluarga kembali stabil. Semua bisa selesai hanya dengan sedikit manipulasi data. Namun sesuatu membuat Raka gemetar. Bau melati muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Angin malam menerpa tengkuknya. Dalam jarak 1 meter dari spionnya, ia melihat bayangan samar sosok nenek itu. Duduk diam, menatap tanpa kedip. Tidak mengancam, tidak tersenyum, hanya
menunggu pilihannya. Raka memejamkan mata. Maaf Pak, saya tidak bisa bohong, kita bayar sesuai jarak saja. Lelaki kaya itu mendecak, kesal, lalu membayar seadanya tanpa tip. Ia pergi tanpa ucapan. Raka menarik napas panjang. Ada berat yang terangkat dari dadanya. Dan anehnya, bau melati itu justru makin lembut, seperti angin malam yang membenarkan keputusannya. Untuk pertama kalinya sejak gelang itu muncul, Raka merasa ada hubungan antara keberkahan rezekinya dan pilihan hatinya. Seolah makhluk dari kampung itu hanya ingin satu hal. Ia tetap menjadi Raka yang tulus, bukan Raka yang tamak. Malamnya, ia duduk di teras. Gelang perak itu bersinar tipis di bawah cahaya bulan. Raka menatapnya lama. Aku tidak mau jadi orang yang salah, bisiknya. Angin pelan bertiup. Aroma melati mengisi udara. Untuk pertama kalinya, Raka merasa aman. Seolah dari jauh, di batas dunia manusia dan dunia yang pernah ia masuki, ada sosok nenek yang mengawasinya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memastikan ia terus berada di jalan yang benar. Ujian terakhir itu bukan tentang uang, tapi tentang hatinya. Dan malam itu, Raka menang. Malam itu, hujan turun pelan di desa tempat Raka tinggal. Suaranya menderas di atap seng, mengisi sela-sela keheningan seperti musik alam yang menyelimuti semuanya. Di kamar tidur, Ayu dan Nira sudah terlelap. Namun Raka masih duduk sendirian di ruang tamu, menatap gelang perak yang kini menggantung di paku kecil dekat jendela. Gelang itu tidak lagi tampak menyeramkan. Tidak lagi terasa dingin seperti pertama kali ditemukan. Kini ia tampak lebih lembut, seperti telah menyatu dengan kehidupan Raka. Menjadi pengingat, dan sekaligus penanda bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang masih memperhatikannya. Raka menarik napas panjang. Aku sudah melakukan yang benar, bisiknya. Dari luar, angin malam bertiup ringan. Aroma melati tercium samar, begitu tipis hingga hanya Raka yang bisa merasakannya. Ia tidak terkejut lagi, hanya menunduk, tersenyum pelan, dan merasa diawasi dengan cara yang baik. Narator radio malam memulai suaranya dengan nada rendah, pelan, dan penuh misteri, seperti biasa. Pendengar, kisah Raka ini mengajarkan kita sesuatu yang jarang kita sadari. Bahwa terkadang kebaikan yang dilakukan dalam keadaan paling sulit justru dicatat paling besar di dunia yang tidak kita lihat. Suara musik latar mulai mengalun. Halus, gelap, tapi menenangkan. Raka kembali setelah hilang 1 tahun. Dunia berubah tanpa dirinya. Waktu mencabutnya dari kehidupan manusia, tapi memberinya sesuatu yang lain. Kesempatan untuk melihat bahwa hati ikhlas adalah cahaya yang paling kuat. Narator menarik napas pendek. Dan kadang, kebaikan itu dibalas tidak oleh manusia, tetapi oleh makhluk yang memahami keikhlasan lebih dalam dari kita. Lalu suara narator merendah. Sampai hari ini, Raka masih sesekali merasakan ada yang duduk di jok belakang motornya ketika ia pulang larut malam. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Musik latar berubah sedikit lebih menekan. Hanya bau melati yang lembut. Bau yang sama dari kampung yang tidak ada di peta. Bau yang dulu membuatnya gemetar ketakutan, tapi kini membuatnya merasa tenang. Narator berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Mungkin, pendengar, kita tidak perlu selalu tahu siapa yang menjaga kita. Bisa jadi itu doa orang tua, bisa jadi itu malaikat, atau bisa jadi sesuatu yang lain, yang diberi izin untuk menuntun kita selama kita tetap di jalan yang benar. Hening beberapa detik, lalu penutupnya datang, seperti bisikan malam yang merayap dari balik hujan. Kalau suatu malam kamu melihat seorang nenek berdiri sendirian di pinggir jalan, mungkin dia cuma manusia biasa yang butuh tumpangan. Tapi mungkin juga, dia membawa ujian kecil dari Tuhan untuk mengukur seberapa ikhlas hatimu. Musik meredup, suara hujan mengambil alih,
Dan kisah Raka pun menutup dengan pelan.